Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, ketemu lagi bersama saya dalam Agenda Obsesi. Kali ini fokus mengenai keselamatan jalan hauling di pertambangan. Tujuan kami berbagi edukasi ini untuk menambah wawasan, semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk kita lebih detail ya, mengelola risiko jalan hauling, termasuk juga safety campaign. Dari sudut pandang regulasi, pemerintah sudah mengatur salah satu poin di sana di Kepmen 1827 tahun 2018 tentang kaedah teknik pertambangan yang baik. Di sana saya tertera di halaman 136 ya, di tampilan 2. Ini cukup detail secara spesifik, harus kita siapkan dengan baik. Regulasi perusahaan secara internal idealnya juga harus mengatur bagaimana mengatur desain jalan tambang, termasuk bagaimana mengatur lalu lintasnya supaya trafiknya aman dan terkendali untuk semua karyawan yang bekerja di tambang. Dari data kecelakaan yang ada periode tahun 2020, dari regulator ya ini ya yang saya ikutin referensinya dalam satu webinar, kecelakaan di jalan tambang atau hauling ini menduduki ranking ketiga, Sobat Safety. Jadi kalau dibilang persentase 13,85% ini luar biasa. Pastinya biayanya tidak sedikit ya, tapi kalau kita nggak kelola dengan serius maka akan mengancam keselamatan bisnis di tambang kita. Hingga tidak asing ya, dan wajib kita kasih note, jalan tambang ini adalah urat nadi perekonomian tambang, maka mari kita kelola bersama-sama agar bisa survive dalam situasi pandemi saat ini. Baik, berikut saya paparkan dari beberapa penyebab kecelakaan di jalan hauling. Ini saya kombinasikan dari pengalaman di lapangan dan analisis dari regulator. Dari sisi kondisi, ini ada beberapa poin. Dari desain yang tidak memadai, perawatan yang kurang, peringatan yang kurang memadai, salah satunya adalah rambu, termasuk kondisi kendaraan yang substandar atau tidak layak. Dari faktor perilaku, ada beberapa hal kritikal yang penting dari waktu ke waktu, tetapi ini masih saja berulang. Dari overspeed, tidak pakai sabuk, narkoba, pakai HP, tidak menjaga jarak aman, ini masih menjadi masalah klasik. Sehingga harus kita kasih solusi sama-sama. Dari faktor pekerjaan, ada kontrol kelayakan yang kurang dari alatnya, pengawasan termasuk standar, bahkan pengamatan atau observasi atau juga inspeksi dari supervisor yang tidak ditindaklanjuti sampai tuntas, ini mengakibatkan apa? Penegakan aturan nggak berjalan. Termasuk juga beberapa kasus ya, perusahaan tambang di tanah air, termasuk juga di luar negeri yang saya pelajarin dari referensi yang ada, ini perubahan jalan baik berupa rambu, simpang ini tidak dikomunikasikan dengan baik, sehingga personel yang melintas di jalan tersebut tidak paham atas perubahan yang ada sehingga bisa menimbulkan kecelakaan. Dan ini pun pernah terjadi akan tambang di tanah air di salah satu perusahaan tambang, sehingga berakibat cedera berat, bahkan sampai diamputasi salah satu kaki operatornya karena bertabrakan. Ini beberapa contoh kecelakaan di jalan hauling karena faktor kondisi jalan yang tidak standar, blind spot, ya, bannya lepas, etik, ya, jalan licin habis disiram, atau bahkan alatnya yang tidak layak. Nah, ini nggak boleh terjadi lagi. Maka kita akan sedikit sharing dari batasan pengalaman, mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang cukup untuk menambah kontrol kita di lapangan. Sudut pandang yang pertama, kita harus melakukan risk assessment, tentunya ini sebelum operasi ya. Bagaimana kita mau mendesain jalan hauling, banyak faktor ya, dari faktor internal ataupun juga eksternal. Dari sisi regulasi, economic design, ini jalannya long term ataupun short term, termasuk bagaimana biaya perawatan harus kita perhitungkan. Karakteristik material termasuk juga mengacu dari desain, tidak lupa pula dari regulasi, ini harus kita pertimbangkan, serta
mengacu dari pengalaman mengelola aspek keselamatan yang harus kita review dari waktu ke waktu. Tentunya kita harus mulai sebelum operasi. Walaupun ada perubahan kondisi ataupun juga regulasi, kita juga harus kaji ulang supaya bisa diterima dalam level yang masih bisa kita kontrol atau kita kendalikan. Untuk memanage kaitannya dengan jalan, maka kita juga harus menyiapkan kompetensi personil. Perusahaan idealnya harus menetapkan bagaimana kompetensi pengawasnya, operator, trainer, atau persyaratan minimum untuk semua level posisi yang ada hubungannya dengan operasional hauling. Apa saja kira-kira? Kita lihat sama-sama. Pelatihan fatigue ini salah satu risiko yang harus kita kelola, maka kita harus kasih kepada pekerja shiftnya, pengawas termasuk juga manajemen agar bisa melakukan kontrol dengan baik. Pelatihan defensive driving untuk mengatur dan memberikan edukasi attitude selama mengemudi bagi rekan-rekan yang mengoperasikan kendaraan. Inspeksi jalan ini juga penting supaya apa? Jalan yang kita buat harus diperiksa rutin. Kalau ada yang abnormal harus segera diperbaiki. Nah, kalau kita nggak kasih edukasi, inspeksinya jadi kurang clear. Dari sudut pandang traffic management, kita harus berikan edukasi kepada siapa? Kepada pengawas yang mengelola jalan tambang, supaya desainnya aman, tidak berpotensi blind spot ataupun menimbulkan kecelakaan, termasuk juga delay operation. Dari aspek emergency kita juga harus siapkan, termasuk pelatihan pengoperasian alat secara spesifik per AGA unit. Ini penting untuk mendukung kelangsungan bisnis di tambang. Dari sana, idealnya juga ya perusahaan ini sudah mempunyai sistem, baik berupa prosedur, standar, ya, dan lain-lainnya. Nah, maka tugas kita adalah mengkomunikasikan supaya karyawan kita aware. Apa saja standar desain jalan? Tujuannya supaya pengawas aware, rekan-rekan operator atau staf yang lain yang melintas kalau ada ketidaksesuaian bisa segera mengingatkan untuk jalan perbaikan. Termasuk kalau ada perubahan jalan, ini kita juga harus tahu, sampaikan dalam forum change management. Rest area kita juga perlu sampaikan, ya, tempat persinggahan kalau mengalami fatigue, ya, atau untuk buang air di antara jalur hauling yang sudah kita desain. Ini penting agar rekan-rekan tidak memaksakan saat mengoperasikan kendaraan. Aspek emergency seperti escort point, ya, prosedur darurat ini juga perlu kita atur, termasuk bagaimana prosedur perbaikan jalan, ya, supaya bisa dikelola risikonya untuk meminimalkan terjadinya tabrakan selama perbaikan dilakukan, termasuk petunjuk-petunjuk kerja yang lain sebagai panduan untuk keamanan dan keselamatan operasi. Media yang kita bisa pakai antara safety top, radio FM, poster, banner, termasuk juga rambu lalu lintas yang e-catching supaya bisa dilihat dengan clear oleh rekan-rekan pengguna jalur hauling. Beberapa poin di atas tadi bertujuan supaya perubahan ini diketahui semua pihak, menjaga pemahaman karyawan dalam aspek safety dalam level yang tertinggi, dan tentunya untuk mencegah kecelakaan, serta menjaga keamanan dan keselamatan serta kelancaran proses operasi produksi di tambang kita. Berikutnya dari aspek metode kerja yang kita kenal ada yang berupa SOP atau instruksi kerja atau guideline apapun itu yang kita pakai dalam perusahaan kita atau tempat kita bekerja. Ini harus diatur untuk memastikan keselamatan operasi. Selalu dimutakhirkan atau direview apabila ada perubahan, baik itu regulasi, ada tinjauan apabila kecelakaan, atau ada observasi yang harus kita kontrol. Ini mencakup aspek keselamatan, pengendalian dari seluruh aspek risiko, serta kita harus menyampaikannya dalam bentuk campaign, baik poster, banner, bulletin, atau bisa juga ya kita kemas dalam metode konten kreator YouTube ya seperti yang saya lakukan saat ini. Ini penting ya mengingat kita adalah makhluk visual sehingga akan lebih mudah dicerna dan apabila mendapatkan gambaran yang clear
bisa menambah wawasan untuk seluruh tim kerja kita. Aturan yang spesifik harus kita buat ya, seperti key traffic rule, penanganan alat rusak, mobilisasi, golden rules, ya, pengaturan rest area, termasuk SOP jika mengalami fatigue. Ini adalah core bisnis ya secara umum ya dari pengalaman saya di lapangan. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di tempat kerja kita masing-masing supaya bisa meminimalkan pelanggaran dan juga tambang kita selalu aman seiring dengan naiknya kualitas edukasi dan pengawasan yang kita lakukan. Dari sudut pandang desain, jalan ini harus kita atur desainnya sesuai regulasi dari Kementerian ESDM, mempertimbangkan usia, termasuk juga perawatan, serta meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan. Apabila ada perubahan, sekali lagi kita tekankan ini perlu adanya mekanisme change management. Di assessment dulu, dipaparkan ya kira-kira risikonya apa dan bagaimana mengontrolnya. Lalu kita sampaikan kepada seluruh karyawan yang terlibat dalam proses perubahan. Ini contoh aplikasi praktis ya, kalau jalannya 2 arah untuk tambang, untuk 2 jalur dump truck, maka lebarnya minimal 3,5 kali lebar dump truck terbesar yang melintas. Kalau hanya 1 jalur, maka minimalnya adalah 2 kali lebar jalan. Dari aspek persimpangan kita juga harus atur ya, bagaimana desainnya, bagaimana mediannya. Kenapa kalau bicaranya simpang ya, kita lihat dalam foto yang di atas, kalau jalan semakin banyak simpang, semakin perlambatan, artinya produksinya juga akan terhambat. Minimalkan simpang, tapi kita juga harus atur ya, kalau terlalu dekat ini banyak perhentian, tentunya ada risiko safety ya, potensi tabrakan atau singgolan. Maka upayakan ya, minimal jarak antar simpang ini tidak kurang dari 75 meter, termasuk sudutnya ditimpang antara 70 sampai 90. Ini bisa diterapkan agar meminimalkan delay dan juga potensi blind spot. Kita harus akses semuanya, termasuk bagaimana tingginya tanggul di persimpangan ya, supaya tidak menimbulkan blind spot. Silahkan diakses sesuai dengan prototipe alat yang kita pakai di jalan tambang. Dari sudut pandang lampiran 2, 31827 ini ada beberapa poin yang harus kita kontrol kaitannya dengan komponen jalan. Dari sisi aspek lebar jalan, tanggul, grade, separator, sudut belokan, ya, penyaliran, close fault, turning radius, elevasi, ya termasuk traffic density, ya, karena kapasitasnya maksimum ini 80% untuk safety factor ya, karena masih ada banyak komponen, bukan hanya beriringan, tetapi kalau ada risiko alat yang rusak di jalan tambang ini akan menambah yang ada, sehingga kita harus kelola dengan baik. Ini yang kita paparkan, salah satunya saya dapatkan ya dari regulator yang saat mengikuti webinar kaitannya dengan keselamatan jalan tambang. Nah, sedikit kita kupas secara lebih spesifik bagaimana kalau ada perubahan jalan tambang. Kita harus identifikasi dulu nih ruang lingkup perubahannya seperti apa dan konsepnya. Kita harus paparkan mulai aspek presentasi ya, apa saja yang harus kita kumpulkan, baik itu informasi, analisa risiko, termasuk biaya perubahan. Kita juga harus rencanakan bagaimana tahap-tahapannya. Kita harus analisa dan kita harus ukur. Termasuk juga bagaimana nanti kita mengevaluasi ya, dari datanya, perbaikannya, reportingnya, termasuk komunikasi. Komunikasi ini dari sisi perubahan jalan, ya rambu-rambu, termasuk menyampaikan kepada segenap personel. Karena apa? Segenap perubahan ini harus kita atur dalam note beberapa poin kritikal berikut. Tujuannya apa? Dampaknya, termasuk persetujuan perubahan ini. Tidak lupa pula dari aspek dokumen kontrol harus melampirkan perubahan supaya nanti bisa kita sampaikan kondisi sebelum sama sesudahnya kepada semua pihak yang terkait atas perubahan jalan ini.
Tidak lupa pula kita harus mengawalnya dalam proses perubahan ini dari sisi kesiapan rambu, pengawalan lokasi termasuk CSA, dan mengawalnya sampai benar-benar clear semua orang patuh. Dan sampai perubahan tidak dikawal, ini akan menimbulkan kekacauan, baik berupa operasi termasuk juga aspek kecelakaan. Nah, ini yang harus kita hindari. Perusahaan harus mengatur sistemnya secara clear agar edukasi ini terkait dengan perubahan bisa dikelola dengan baik. Dari aspek jalan juga tidak lepas dari aspek rambu. Harus informatif, ya, ukurannya diameternya tidak kurang dari 90 cm. Tentunya harus dipasang dengan mengoptimalkan jangkauan pandangan normal atau pengemudi ya ketika sedang mendekat. Jangan sampai rambunya terlalu kecil, nah nanti bisa menimbulkan risiko baru karena tidak terlihat atau tidak terbaca juga. Tempatkan di lokasi yang clear, tepat dan tidak terhalang. Biasanya secara umum dipasang di sebelah kiri jalan atau pada kondisi tertentu tengah pada pemisah jalan atau yang kita kenal dengan divider atau slot. Masuk rambu ini harus diatur bagaimana kode warnanya supaya tidak terjadi salah persepsi buat safety. Tentunya asesmen penentuan rambu harus dilakukan di awal sesuaikan dengan regulasi dan risiko yang bisa muncul akibat operasi di jalan yang kita kelola. Perawatan jalan juga harus kita atur supaya ini bisa excellent ya, kondisinya selalu siap untuk operasi. Rencanakan agar tidak mengganggu operasi, baik pengaturan jadwalnya, komposisi alat, PA-nya, termasuk support facility berupa apa, rambu-rambu, waiting line, marka jalan, dan informasi yang lain serta kelengkapan agar proses perawatan jalan ini bisa dikontrol dengan baik untuk menghindari potensi kecelakaan. Kita perlu lihat ya dalam aspek maintenance jalan ya, salah satunya jalan kritis. Bagaimana apabila melakukan perawatan di persimpangan, termasuk juga penyiraman. Tentunya perusahaan harus mengakses dulu ya, asesmen bagaimana sih menilai risikonya, dampaknya apa, termasuk menetapkan waktu penyiramannya atau waktu perawatan jalan. Kalau kita paksakan, kita rawat jalan di area crowded, kontrolnya nggak memadai, nah ini bisa muncul kecelakaan yang cukup ekstrim. Saya sendiri pernah mengalami beberapa kasus jalan yang cukup ekstrim karena tidak dikelola dengan baik. Maka kontrol berikut bisa kita lakukan. Tentunya kita bisa tambah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lokasi kerja kita. Satu, pengawasan khusus. Yang kedua, buat strateginya, bagaimana siapkan CSA-nya dulu. Rambu pendukung informasi perbaikan jalan, termasuk informasi kepada para pengguna jalur. Termasuk bagaimana mengatur waktunya. Apakah kita atur di agresif, tidak istirahat, ataupun juga kita isolasi jalur supaya tidak menimbulkan kekacauan pada para pengguna jalur. Ini adalah salah satu alternatif yang bisa kita lakukan. Dari aspek emergensi kita harus atur ya, bagaimana escort point, tempat jemputan daruratnya. Biasanya di pintu masuk PIT. Emergency call atau kata sandi. Emergency drill untuk menilai kesiapan tim, baik tim rescue, pengawas area, termasuk rekan-rekan kerja yang sedang melakukan pekerjaan. Tidak lupa pula ya, kesiapan emergency team ini juga harus menjadi penumpang dalam aspek emergency. Kita harus rencanakan. Semua idealnya juga diatur dalam manual prosedur keadaan darurat supaya dalam aspek operasi ini kita sudah siapkan pakemnya. Harus edukasi kepada seluruh level karyawan apabila ada situasi emergency, semua bisa saling berbagi ya, saling berkontribusi supaya meminimalkan dampak dari kondisi emergensi yang mungkin terjadi di lokasi kita masing-masing. Berikut beberapa kondisi khusus ya di jalan rolling yang perlu perhatian. Yang pertama adalah escort atau pengawalan. Nah, kita harus atur bagaimana CSA-nya, waktunya, pelatihan escort, ya, rambu-rambu termasuk informasi kepada pengguna jalur, dan juga notifikasi escort atau pemberitahuan jadwal escort supaya semua pihak bisa melakukan antisipasi.
Kedua adalah operatornya fatigue, maka kita harus atur ya bagaimana penanganan fatigue-nya, persiapan rest area, bagaimana melakukan fatigue, dan memastikan itu work kepada rekan kita yang bekerja mengoperasikan alat. Beberapa perlengkapan support untuk perbaikan jalan dan mengelola jalan hauling perlu kita siapkan, dari lampu flip-flop, tower lamp atau lighting plan, safety cone, radio komunikasi sebagai alat komunikasi, serta pos pantau. Apabila kita akses simpangnya kritikal, perlu kita kontrol adanya penambahan personil untuk mengatur lalu lintas kepada para pengguna jalur di lokasi yang kritis. Kita juga harus prepare ya untuk menarik alat yang amblas, termasuk juga rambu-rambunya. Nah, ini dampak apabila beberapa hal kritikal tadi tidak dikontrol ya, bisa ditabrak alat lain, towing barnya putus, alatnya terguling, ban lepas, bahkan sampai keterlambatan pertolongan pertama atau tindakan awal. Tentunya kita tidak ingin ya ini terjadi di lokasi kerja kita. Tips khusus yang lain yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana saat kita towing alat yang rusak atau habis kecelakaan misalkan. Siapkan GSA-nya, siapkan alatnya, atur waktunya, informasikan pengguna jalur, termasuk tidak lupa pula ya, kontrol kecepatannya, berapa batasnya. Escort point ini juga harus kita prepare sebagai tim penjemputan rescue. Umumnya ditempatkan di lokasi pintu masuk tambang. Ini harus diregister lokasinya di mana saja dan diupdate apabila ada perubahan. Seluruh karyawan harus aware, harus share lokasi escort point di sekitarnya nomor berapa dan lokasi di mana. Tentunya ini harus di-prepare untuk keperluan darurat, ya. Dan ini fungsinya adalah untuk mencegah delay atau keterlambatan tim rescue untuk menuju ke lokasi. Tentunya apabila ada situasi ini, pengawas sudah harus standby menjemput tim rescue di emergency escort point ini. Berikut ya beberapa contoh sampel ya, kalau kita menangani alat rusak di jalan hauling, kita bisa pasang traffic cone ya di sisi depan belakang, termasuk kita kalau jalannya dump di tambang, kita bisa kasih tumpukan OB atau overburden di depan sama sisi belakang. Ini berfungsi apabila ada operator di belakang tidak konsen, maka setidaknya kita mengurangi risiko langsung menabrak alatnya. Juga harus aktifkan hazard lamp untuk membuat aware atau alert kepada sama pengguna jalan di belakangnya. Masuk kalau di jalan hauling ya, kita juga harus siapkan traffic cone-nya, atur jalan tertentu sesuaikan dengan aturan dari assessment yang kita punya di tempat kerja kita agar bisa terkendali dan meminimalkan risiko. Termasuk juga bagaimana mobil mekanik ya yang handle kendaraan ini jangan sampai parkir di belakangnya, ini sangat berisiko sekali. Dari aspek pengawasan kita juga bisa kontrol melalui inspeksi, observasi ya, kita bisa intervensi melakukan hal ini dengan teknologi ya, intan kamera, CCTV, termasuk juga audit ya untuk evaluasi bagaimana elemen keselamatan dari pengelolaan jalan dari aspek desain sampai kontrolnya ini kita lakukan dan baik. Nah, dari sana ada beberapa hal juga yang kita siapkan untuk rekan-rekan semuanya. Di video YouTube saya sudah saya siapkan beberapa playlist ya dari aspek of job safety, program K3, mencegah kecelakaan, strategi sistematis, etik dan lain-lain supaya bisa menjadi suplemen untuk edukasi ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.